Assalamualaikum, Bu Lela, Assalamualaikum Umi. Bu Ani, Masya Allah. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Bisa Waktunya dimulai? kita tunggu 4 menit lagi ya Bunda. Oh gitu. Ya, 7.26. Ya, sama tunggu yang lain ya. Ya, sambil menunggu yang lainnya. Baru 11 orang. Sehat semua, Bumi, Bu Ani nih yang jauh. Di Cirebon atau di Bandung? Alhamdulillah. Sedang di Cirebon. Masya Allah. Gimana, hujan apa enggak di sana? Kemarin hujan kecil aja sih. Pagi-pagi udah hujan. Kalau di sini nih, di Bogor terus-terusan nih. Kelihatannya juga sama. Terus-terusan ya. Ini sekarang juga masih. Jadi Kelihatannya, nggak salah dibilang Bogor kota hujan ya. ya, tapi nggak juga maksudnya di Jabodetabek ya. Tapi ada N-nya. Nah, ini Bu Lilis, yang hostnya Bu Lilis ya. Iya, tapi sini apa laptop saya tuh lagi sinyalnya nih saya pakai 2 AP1 lagi, sinyal dari kemarin nggak bagus. Gak apa-apa, Buka Bu. dulu, buka dulu tilawah nggak apa-apa saya maksudnya. Iya, Pakai HP. pakai HP. Nanti Bu, ini siapa? Ini lagi coba. Bu ini di co-host ya? Emilia di co-host. Dimasukin co-host. Sudah ya, Bu? Ini tuh Udah Udah. jadi host, udah jadi co-host ya, Emilia? Saya belum, laptopnya masih lemot banget, belum bisa buka. Oh, ini saya pakai HP. Hmm. pegang. Apa loh? Ada artinya. Oh, kemana ada di lemari sana. Ada di sini nih. Saya buka dulu. Ini Bunda. Sini, Pi. Oh, ya Allah, Pi. Terus,
Ya, bisa dimulai. Bu Is. Siap dimulai ya, Umi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allah ghayatuna wal ikhlasu mabdauna wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna amma ba'du. Yang terhormat Ketua Dewan Pertimbangan beserta anggotanya, mudah-mudahan sudah ada hadir. Yang kami hormati Ketua Dewan Pakar beserta anggotanya. Yang kami hormati Ketua Umum DPP Wanita PUI, Umi Hajah Herliani MAG, sekaligus nanti beliau akan menjadi pengisi materi kajian pada malam ini, Jumat 12 September 2025, bertepatan dengan 19 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Yang kami hormati dan kami banggakan para ketua DPW Wanita PUI se-Indonesia. Dari Jabar, Jatim, Jateng, kalau sudah ada, DKI, Padang, Palembang, Medan, Banten, Kalimantan, dan sebagainya. Mudah-mudahan sudah ada perwakilannya. Tak lupa kami muliakan para DPD Kabupaten Kota di setiap provinsi se-Indonesia. Alhamdulillah untuk wilayah Jawa Barat ketika masih ada kontaknya, Umi, Ani, saya kontak satu persatu untuk ikut mengikuti kajian malam ini. Dan ini merupakan salah satu atau bagian dari program bidang atau lembaga dakwah DPP Wanita PUI. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang tiada terukur nikmatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Salawat serta salam, mari kita sama-sama limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan kita sudah siap mengikuti kajian dengan seksama dan mari kita sama-sama awali kajian malam ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini masih hujan besar di Bandung, Mas. Jadi luar biasa diiringi rintik-rintik hujan. Selanjutnya, mari kita dengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Lilis Retno dengan membacakan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 sampai dengan 13. Dihaturanan, mangga. Terima kasih, Bu.
qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Yarfa'illahu alladhina yarfa'anu minkum Ustazah Lilis mungkin terkendala sinyal, jadi hilang ya suaranya. Iya, sinyalnya lagi kurang bagus semuanya. Karena cuaca juga ya bunda-bunda, hujan. Bagaimana? Dilanjut aja mungkin ya. Sepertinya terlempar ya keluar. Mungkin tadi kendalanya sinyal. Baik, untuk kesempurnaan dan hikmahnya kajian ini, kita sama-sama bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan walaupun seperti biasa ya kalau online ini, kalau lewat jaringan ini ada aja kendalanya ya. Mudah-mudahan tetap kita hikmat dan seksama mengikuti kajian tafsir malam ini. Baik, bunda-bunda sekalian, selanjutnya mari kita sama-sama membacakan intisab PUI, dan kita bersama-sama aja atau mendengarkan saja. Saya bacakan, yang lainnya boleh dibuka dulu audionya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna Allahu Ghayatuna wal ikhlasu mabda'una Wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal islah sabiluna wal mahabbatu syiaruna wal mahabbatu syi'aruna wa'ahidullah wa'ahidullah ala sidqi ala sidqi wal ikhlasi wal ikhlasi wal yaqini wal yaqini wa talabi ridallahi wa talabi ridwallahi bil amali bil amali baina ibadihi baina ibadihi bit tawakkuli alaihi. bitawakkul alaihi. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahi Bismillahi la haula Wala wala hawla haula la quwwata wala quwwata illa billahil aliyyil azim. illa billahil billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Terima kasih Bunda-bunda semuanya. Mudah-mudahan makna dan intisab ini bisa kita implementasikan sebagai pengurus khususnya di DPP Wanita PUI. Selanjutnya ada kata sambutan dari Ketua Bidang Dakwah kepada yang terhormat Dr. Budi Widuri MM, kami silahkan. Bismillah khairan. Ustazah Rela dan semua yang sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati, yang saya banggakan, yang sudah hadir sejak awal, ya, dari ketua dan pengurus Depertinda Wanita PUI, kemudian juga pengurus Dewan Pakar Wanita PUI, dan khususnya Ketua DPP Wanita PUI, sekaligus insya Allah menjadi narasumber pada malam ini, yang merupakan ini kajian perdana ya. Jadi kajian tentang tafsir yang perdana kita luncurkan dari kepengurusan DPP Wanita PUI. Mudah-mudahan nanti juga untuk selanjutnya bisa lebih lancar lagi ya, sehingga kita mendapatkan semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa yang harus kita ketahui, khususnya mengenai seluk-beluk PUI itu sendiri. Kemudian juga kepada para pengurus DPW serta anggota di seluruh Indonesia, kemudian juga kepada ketua dan pengurus PD Wanita PUI seluruh Indonesia, dan mungkin di sini juga ada dari pengurus PP, PW, dan PD Sofia Cahaya Bangsa, dan juga Majelis Taklim Wanita PUI di seluruh Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya dengan nikmat terhingga pada hari ini, malam ini, ya, di Seling ini, mungkin di semua wilayah ya saat ini merata Allah berikan berkah berupa hujan yang insya Allah itu hujan berkah bagi kita semua. Dan juga salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini tak terhingga ya rasa syukur yang saya rasakan, dan mudah-mudahan ini juga menjadi suatu awal yang baik ya untuk kita, dan untuk selanjutnya sampai kepengurusan dari DPP PUI selesai, kita membuat suatu kegiatan. Mungkin ini baru ya yang saya ketahui ya, sebelumnya pekan lalu atau bulan lalu, yaitu kita sudah mengajakkan kegiatan yang sudah rutin bulanan ya dari Ustadz Eka, dan pada kesempatan atau pada periode ini mudah-mudahan bidang dakwah bisa memberikan atau meluncurkan program ya berupa kajian tafsir di pekan kedua. Pekan kedua setiap Jumat malam ya kajian tafsir. Kemudian untuk pekan kedua Jumat malam yaitu kajian tentang fikih wanita. Ya. Semoga apa yang kita niatkan, kita rencanakan dan kita laksanakan ini berjalan dengan baik, dan tentunya pasti banyak kekurangan. Saya sebagai ketua bidang dakwah mohon maaf bila banyak yang masih kurang untuk saat ini, mudah-mudahan akan terus kami perbaiki lagi. Itu saja, terima kasih. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih. Mohon maaf tadi saya salah menyebutkan nama Ibu Dokter Isbudi Widuri MM. Mohon maaf Bunda. Apa? Terima kasih sambutannya. Itu ya, mudah-mudahan program ini bisa terus berjalan dengan pesertanya bisa hadir dari semua daerah, wilayah se-Indonesia. Mudah-mudahan ya ke depannya, alhamdulillah sekarang juga sudah hadir 220 peserta. Nol berat, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan mungkin ini dari perwakilan setiap DPW maupun DPD yang nantinya kepada jamaah bisa ditularkan, disampaikan. Baik, tanpa berkata-kata panjang, kita langsung saja dengarkan kajian tafsir bulanan wanita PUI yang akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP Wanita PUI, Ibu Ustazah Herliani, Umi kita semua. Mangga, waktu sepenuhnya dipersilahkan. Baik, alhamdulillah hatur nuhun Bu Lala selaku MC acara perdana kita kali ini. Suara saya terdengar jelas? Jelas Umi. Jelas, Jelas Umi. Umi, jelas. Alhamdulillah. Jelas, Ini Umi, juga jelas. internet kadang-kadang naik turun. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu dalam majelis zikir. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebagai bagian dari amal ibadah yang Allah ridhai dan memperberat timbangan amal kebaikan kita di yaumil akhir. Insyaallah program ini adalah kajian tafsir, tapi untuk perdana kita mencoba untuk mengenal siapa itu Kiai Haji Ahmad Sanusi. Ya, saya lebih senang interaktif ya. Saya mau cek biar tidak tidur. Ibu-ibu boleh boleh diisi ini ceritanya sebelum kita mulai. Adakah yang tahu siapakah Ahmad Sanusi? Silahkan diisi di ruang chat. Siapa yang tahu? Bukan. Siapakah Ahmad Sanusi? Atau apa yang Anda ketahui tentang Ahmad Sanusi? Silahkan ditulis di chat. 1, 2, 3. Masya Allah. 4. 5. 6. Ada yang lain? Masya Allah. Oke, siap ya. Baik. Oke. Rata-rata sebagai pendiri PUI. Ada yang menyebutkan pahlawan nasional. PUI dari Sukabumi, siap. Ya. Oke, tokoh PUI. Ulama Ajengan Cantayan, siap. Ya, saya tutup dulu ya. Oke, baik. Apa kaitannya dengan kajian tafsir? Tuh ya.
Nah, baik ya. Saya ingin mengenalkan jauh lebih dalam tentang Kiai Haji Ahmad Sanusi. Apa keunggulannya, apa kelebihannya ya. Baik. Untuk PUI sendiri, pendirinya itu ada 3 ya. Kiai Haji Ahmad Sanusi, Kiai Haji Abdul Halid, kemudian Mr. Syamsuddin. Oke. Nah, slide berikutnya dibuka tolong. Kiai Haji Ahmad Sanusi lahir di tahun 1888. Ibu-ibu tolong kita belajar bukan kayak anak SD yang tahun dah harus dihafal, tanggalnya di mana, bukan itu ya. Tapi coba kita ambil hikmahnya ketika tahun kelahiran beliau itu kira-kira masa apa. Gitu kan ya. Biar kita menghayati yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi itu zaman apa. Pada saat itu Indonesia sedang apa? Seperti itu ya. Kemudian ada 8 bersaudara, beliau putra ketiga, dan ada keturunan Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan. Konon katanya bersambung nasabnya ke Sunan Giri. Wallahu a'lam ya. Oke, lanjut. Sebenarnya saya lebih enak share screen sendiri, nggak apa-apa ya. Ini tahun 1888 sampai 1908 ini bersama keluarga. Kira-kira berapa tahun? 7 tahun ada ya? Berapa tahun tuh? Iya, 7 tahun. 7-8 tahun ya bersama keluarga. Kemudian 5 tahun berikutnya belajar di pesantren. Termasuk pesantren, ayahnya kan pegang pesantren ya, pesantren Cantayan. Kemudian menikah, lanjut ke Mekah selama kurang lebih 5 tahun di Mekah. Di Mekah itu beliau belajar sekaligus menunaikan ibadah haji. Di Mekah beliau bertemu dengan tokoh-tokoh Indonesia, tokoh nasional di sana. Makanya disebutkan satu guru satu ilmu sebenarnya ormas-ormas yang ada di Indonesia. Oke, lanjut. Tidak. Boleh dilanjut slide-nya. Bu Lilis ya, yang pegangnya ya? Iya. Oke. Oh, nggak bisa ya? Bentar. Oh, Kalau kesulitan biar saya yang share screen. ya. Saya keluar aja ya. Boleh. Stop share. Iya. Soalnya tadi Bu Lilis internetnya agak bermasalah sepertinya. Oke, saya coba ya. Mudah-mudahan bisa. Oke, kelihatan ya? Oke. Kelihatan? Ya, kelihatan. Sudah ada muncul. Ya. Nah, 1927 ini mendirikan pesantren Genteng di Cibadak. Ini pesantren Genteng di Cibadak ini yang mendirikan ayahnya. Ya. Kemudian ada Majlisul Ilmi untuk masyarakat umum. Dan beliau sudah mulai aktif menulis kitab atau majalah. Ingat ya Bu ya, pada saat itu masa penjajahan Belanda. Ya, luar biasa. Kemudian ketokohannya mulai dikenal di beberapa kota. Ada insiden, ini sebenarnya ceritanya agak panjang, tapi kita sebenarnya tidak hendak berbicara sejarah lebih dalam ya. Ini toh ahlinya sejarah itu Pak Munandi. Saya mengambil banyak sumber dari buku beliau ya. Intinya sih ini insiden itu ada kerusakan di rel kereta yang posisinya dekat pesantren beliau. Kemudian dituduhlah ya Kiai Sanusi menjadi ya ceritanya dalangnya diadili, ya gitulah namanya penjajahan. Intinya mereka ingin menahan Kiai Haji Ahmad Sanusi meskipun tidak ada bukti. Tahanannya 9 bulan di Cianjur, kemudian ke Sukabumi 6 bulan, dan dipindah lagi ke Tanah Tinggi Senen, Batavia Sentrum.
Nah, di sini juga diasingkan di Tanah Tinggi Senen Batavia Sentrum itu beliau melahirkan sebagian dari kitab tafsirnya. Kemudian ini terus beliau produktif sekali menulis buku ya. Lagi apa? Oke. Kemudian secara keorganisasian beliau mewakili POII, Persatuan Umat ya, Umat Islam Indonesia dan keanggotaan di Masyumi. Kemudian membentuk peta, menjadi anggota BPUPKI, menjadi anggota KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Insya Allah. Jadi ternyata selain aktif berdakwah lewat lisan, juga tulisan, aktif di organisasi, kemudian juga ikut sebagai anggota BPUPKI dan KNIP, ya, KNIP. Kemudian ya kembali mengajar tahun 1950 di Gunung Puyuh, Sukabumi ya. Jadi dari Cantayan beliau ngebuka pesantren di Gunung Puyuh ya, di Samsul Ulum sekarang ya. Posisinya ada di daerah Bayangkara ya, Gunung Puyuh di situ. Dan pada saat itu termasuk pesantren yang modern menurut saya ya, karena ada beberapa pola pendidikan yang lain dari pesantren tradisional. Oke, ini ya, beliau berdakwah melalui tulisan, mulai menerbitkan majalah Al-Hidayah Al-Islamiyah ini mulai di tahun 1935. Kemudian majalah At-Tabligh Al-Islami. Ya, begitulah kalau misalkan kalau di masa penjajahan itu kadang izinnya dihapus gitu ya, tapi bagaimanapun kondisinya tidak menyurutkan langkah untuk terus menulis. Ini banyak yang ditulisnya, ya, buku ada ratusan ya, bahkan ya ada yang hilang, ada yang di Leiden di perpustakaan di Belanda dan tempat lain. Bahkan ada yang di individu ya, pada orang lain. Nah, ini kitab-kitabnya. Ini alasan atau kenapa saya berinisiatif untuk membahas tentang Kiai Haji Ahmad Sanusi di kajian tafsir ini, karena beliau menulis ada banyak kitab tafsir ya yang pada saat itu orang jarang sekali menulis di masa penjajahan, insya Allah ya. Yang pertama kitab tafsir Raudhatul Irfan fi Ma'rifatil Quran. Ini tafsirnya lengkap 30 juz, berbahasa Sunda, beraksara Pegon. Pegon itu seperti tulisannya tulisan Arab, tapi dikodifikasi ya mirip bahasa Arab ya. Cuman ada tambahan karena tidak bisa kan kayak gitu ya kondisikan ya. Kemudian Tamsyiatul Muslimin fi Tafsiri Kalam Rabbil Alamin. Ini berbahasa Melayu, aksaranya Latin ya. Dan sebagian besar ayatnya itu ada transliterasi huruf Latin. Nah, Ahmad Sanusi ini adalah orang pertama yang membuat transliterasi huruf Latin. Kalau ibu-ibu melihat di buku terjemahan atau di terjemah Quran Kemenak, kalau lihat di ini ya di Google, klik Quran Kemenak. Itu biasanya ada ayat dengan tulisan Arab, di bawahnya ada transliterasi. Jadi pakai tulisan Indonesia tapi bunyinya ya huruf ya ayat Al-Qur'an, baru kemudian terjemah. Itu namanya transliterasi huruf Latin. Yang pertama membuat itu adalah Kiai Haji Ahmad Sanusi. Nah, dulu sempat jadi pertentangan. Ini nggak boleh. Kata Ahmad Sanusi, ya nggak masalah, nanti ada alasannya. Ya. Nah,
kitab tafsir ini ditulis nggak lengkap sayangnya tuh ya, karena ini berupa buletin ya, buletin yang rutin diterbitkan dan terputus di surat Al-Maidah ayat 35. Ya, jadi tidak lanjut ya. Kemudian ada tafsir Malja'ut Talibin fi tafsir Kalam Rabbil Alamin, ini berbahasa Sunda, aksara pegon dari surat Al-Fatihah hingga surat At-Taubah. Ya, Malja'ut Talibin itu ya kurang lebih 10 juz ya. Kalau Tamsiatul Muslimin kurang lebih 6 juz, kurang lebih ya. Oke, ada ya. Kemudian Kasful Auham wa Dhunun fi bayani qaulihi ta'ala la yamassu ilal mutahharun. Ini cuman satu ayat dijelaskan oleh beliau. Ya. Terus Tafrihul Qulub dan seterusnya ya. Ini surat Yasin. Oke, Hidayatul Qulub ini tafsir surat Al-Mulk. Ya, mudah-mudahan kita pertemuan selanjutnya kita bisa mulai surat Al-Mulk ya. Kemudian atau surat pilihan ya. Ada surat Ad-Dukhan, kemudian tafsir surat Al-Kahfi, surat Al-Waqi'ah ya, kemudian dan banyak lagi. Jadi ada tafsir khusus per surat gitu ya. Ada tafsir per surat. Nah, ini wujud bukunya. Tadi saya sempat foto. Yang sebelah kiri ini ya dalam bahasa ini sebenarnya apa ya? Repro ya. Ini isinya buletin, kemudian seperti di fotokopi. Ada 4 jilid dikumpulkan. Kemudian ini Rodotul Irfan, ada 2 ya. Ini juga edisi penyempurnaan. Bahkan ada yang lebih baru lagi. Kemudian ini Malja'ut Talibin. Nah, bedanya Malja'ut Talibin ini beliau ditambahin qiraah, ya, qiraah sab'ah. Nah, selain tafsir, beliau juga menulis kitab hadis. Ya, ini mungkin tafsir Bukhari ini isinya mungkin syarah ya kalau tafsir ya. Kemudian ilmu tauhid juga beliau nulis, ya. Fikihnya juga Masya Allah banyak sekali, bab nikah, bab taraweh. Kemudian, nah ada nggak ya orang sekarang yang tulisannya sebanyak ini, bahkan ini belum semuanya. Ya. Ini dari sisi bahasanya. Kemudian ini akhlak dan tasawufnya. Nah, ini kurang lebih buku-buku beliau. Kelihatan Bu ya? Ya, ini sebagian. Ada yang edisi cetak baru, ada yang edisi lama. Nah, oke. Menurut Jajang Rahmana, tulisan Ahmad Sanusi ini dikategorikan pada 3 bagian. Yang pertama, tulisan sebagai bagian dari kegiatan pengajian kepesantrenan. Ada juga tulisan dalam kondisi sebagai tahanan. Kemudian yang ketiga, tulisan sebagai jawaban terhadap paham keagamaan yang berbeda dengan yang dianutnya. Jadi ketika Kiai Ahmad Sanusi ditahan di mana? Di Batavia Sentrum pun murid-muridnya itu datang dengan membawa masalah tentang perbedaan pendapat. Nah, kemudian Ahmad Sanusi memberikan jawaban-jawabannya seperti itu. Jadi, Masya Allah, sepertinya beliau itu multi talent yang jarang dimiliki orang, kecerdasannya ya. Kepesantren, nah termasuk Rodotul Irfan ini transmisi dari penjelasan tafsir yang secara lisan, kemudian ditulis oleh muridnya, gitu ya. Jadi ini bagian dari ceramah-ceramah beliau. Dan memang seorang mufassir itu ada syarat-syaratnya, menguasai diantaranya ya menguasai bahasa Arab, kemudian ya menguasai ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih dan banyak-banyak syaratnya gitu ya. Nah,
beliau ini dari hasil karyanya itu ya nampak semua bidang terkuasai. Ya. Oke, Raudatul Irfan. Ini yang 3 tafsir besar yang biasanya orang buat penelitian. Biasanya kalau di kampus-kampus ini 3 ini yang jadi fokusnya. Meskipun sebenarnya banyak ya tadi ya tafsirnya per surat ya banyak lah. Nah 3 kitab tafsir yang besar ini Raudatul Irfan ya ini diperkirakan lebih awal dari 3 ini. Ini dugaannya sih wallahu a'lam ya. 1922 sampai 1926 yang Majmu'ut Thalibin itu baru yang kedua di 1930 sampai 1934 kemudian nah ini jilid satunya di ketika di Batavia Sentrum dan yang keduanya di Gunung Puyuh Sukabumi ya, 34 sampai 36. Oke, tapi ini mengalami apa ya? Ada penyempurnaan ya. Kemudian Tamsyatul Muslimin ini berdasarkan request orang-orang di luar Jawa Barat yang ingin menikmati, ingin memahami Al-Quran, tapi dia nggak bisa bahasa Sunda, ya. Kemudian bahkan nggak bisa membaca Al-Quran, tapi ingin tahu tentang isi Al-Quran. Makanya dibuat transliterasi itu. Oke, ini sebelum kemerdekaan. Insya Allah ya, luar biasa. Oke, saya ingin tulis lagi ibu-ibu, kira-kira hikmahnya apa? Pelajaran dari sejarah tadi. Ini masih berlanjut, tapi saya pengen lihat dulu mana caranya. Bentar. Apa hikmah dari yang sudah tadi dijelaskan? Boleh ditulis di chat seperti tadi ya. Saya hentikan dulu berbaginya. Ya, 1. Boleh ditambah apa hikmah dari uraian tadi? Boleh diisi di chat. 1, 2, oke. Betul, iya. Jasanya luar biasa ya untuk maslahat umat. Ya, beliau terus belajar dan menulis. Literasinya bermanfaat banget untuk lebih mengetahui tentang sejarah perjalanan dakwah beliau. Insya Allah jazakillah untuk pendapatnya. Oke, saya lanjutkan lagi ya Bu ya. Saya tambahkan insya Allah. Yang pertama tentang keteguhan dalam berjuang dan menuntut ilmu ya Bu ya. Jadi meskipun menghadapi penangkapan, pengasingan, tahanan ya, beliau tidak berhenti berkarya, bahkan di masa sulit itu justru beliau banyak menelurkan karya tulis. 1. Nah, ini hikmahnya ternyata kesulitan atau rintangan itu harusnya tidak menjadi alasan untuk berhenti berkarya, berhenti belajar, dan berjuang. Karena justru masa sulit bisa menjadi ladang subur untuk menghasilkan sesuatu. Itu ya, insya Allah ya, dia ditahan tapi justru banyak menulis gitu ya. Salah satunya adalah Raudatul Irfan. Kemudian pentingnya kebersamaan dan dukungan masyarakat. Ternyata ketika beliau di tahanan di Batavia Sentrum itu, masyarakat itu nggak tinggal diam. Mereka menggalang dukungan ya dan mengumpulkan tanda tangan untuk membebaskan beliau. Karena memang sebenarnya tidak bersalah, itu cuman akal-akalannya penjajah aja gitu ya. Apa hikmahnya? Tadi nggak saya ceritain, saya lupa ya. Hikmahnya itu kita tidak bisa berjuang sendirian, gitu ya. Kebersamaan dan dukungan dari orang-orang di sekitar sangat penting.
Menjalin hubungan baik dan berkontribusi pada masyarakat akan membuat kita mendapatkan pertolongan saat kita membutuhkannya. Kadang-kadang kan kita asal bisa sendiri aja gitu, lupa ke sebelah kanan sebelah kiri, akhirnya ketika kita jatuh terpuruk gitu ya, orang nggak tahu gitu ya. Kemudian pelajaran berikutnya tentang visi yang jauh ke depan dan Masya Allah ya, beliau cita-citanya ini belum fusi ya tapi ya belum cerita tentang fusi ya. Oke, saya lanjutin dulu ya. Oke, saya lanjutkan lagi share screen-nya. Oke. Nih, ini wujud kitab Raudatul Irfan fi Ma'rifatil Quran. Jadi di sini ada ayatnya. Surat apa nih? Ada yang tahu? Ada yang tahu nih surat apa? Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin. An-Nur, surat An-Nur. Masya Allah, alhamdulillah ya surat An-Nur. Di sini juga ada tulisannya sebelah kanan ya. Ini halamannya ada di sebelah kanan kalau di kitab beliau. Jadi kalau halamannya ada di sebelah kanan, berarti penjelasannya ini tafsirnya ada di sebelah kanan. Kalau ada sebelah kiri, penjelasannya di sebelah kiri, ya. Jadi ini bentukannya, ayatnya hurufnya tebal, kemudian terjemahannya di sini menggantung. Ini pakai bahasa Indonesia. Bisa dibesarin nggak ya? Suratun, ya. Ari ieu ayat eta hiji surat anu geus nerang anu geus diturunkeun dan seterusnya. Anugerah nurunkan Allah, maksudnya Allah yang menurunkan dan seterusnya. Ini pakai Sunda ya. Nah, sementara di sebelah kanannya ini per fakroh biasanya. Surat An-Nur ayat 1 dan 3. Nerangkan pertama, ini ada nomor 1, surat An-Nur di dia diturunkan dan seterusnya. Ini saya coba kalau baca buku ini saya tuh harus pelan-pelan gitu. Kadang-kadang direkam baru ditulis. Karena kalau dibaca aja, tadi naonnya lupa lagi gitu ya. Masya Allah, karena inilah ya kita jarang menggunakan bahasa Sunda, tapi paham Masya Allah. Ya. Ini bentukannya seperti ini. Terus buku Raudatul Irfan. Oke, nah ini kemudian buku yang kedua, Maja'ut Thalibin fi Tafsir Kalam Rabbil Alamin. Tadi nggak saya foto ya. Ini tadi tulisannya Pegon, ditulis di dua tempat ya, di Tahanan juga dan di Gunung Puyuh sebentar. Nah, ini syarah dari Raudatul Irfan. Berarti Raudatul Irfan yang pertama. Kenapa? Karena Raudatul Irfan itu memang kalau tafsir itu ijmali namanya ya, global banget ya. Kemudian Maja'ut Thalibin ini lebih rinci, bahkan ditambah dengan qiraatnya, qiraat sabahnya. Cara baca seperti Maliki Yaumiddin, Al-Fatihah ada yang baca Maliki Yaumiddin, itu dijelaskan. Dan kalau ada perbedaan arti juga itu dijelaskan. Oke, negeri yang hening, kabutnya itu menggantung, bahkan di beberapa tempat suara angin itu lebih jelas daripada suara manusia. Dan menarik Bapak Ibu, di sana mungkin terkesan bisa ini. Mohon di mute, yang lainnya mohon di mute. Dilanjut Umi. Siap. Ya, kemudian Tansyatul Muslimin ini ditulis dengan latar belakang banyaknya permintaan dari luar etnis Sunda yang tidak memahami tulisan bahasa Arab. Tulisan Arab Pegon bahasa Sunda yang dibuat dalam bahasa Melayu sehingga menyebar di Nusantara, Singapura, Malaysia, Brunei, Darussalam. Tadi ingat ya tahun berapa? 3 kitab besar itu
sebelum kemerdekaan, tapi sudah melanglang buana nih kitab. Insya Allah. Kemudian di sini ada transliterasi, tadi sudah disampaikan. Ya, orang pertama yang menggunakan transliterasi itu adalah Kiai Haji Ahmad Sanusi. Oke. Nah, coraknya apa? Nah, biasa kalau yang mendalami ilmu tafsir itu suka belajar manhaj tafsir, ya, kemudian coraknya apa, gitu ya, masdarnya apa, sumbernya apa. Nah, ini kalau corak itu apa ya? Kalau pakai pakaian tuh coraknya apa sih nih? Atau warnanya kayak gimana? Ini dijelaskan sendiri oleh Kiai Sanusi. Inilah tafsir Quran bahasa Melayu yang menerangkan tafsir Quran yang sejatinya menerangkan hukum-hukum Islam menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali, dan menerangkan hikmat-hikmatnya sembahyang, zakat, puasa, dan sebagainya. Ya, jadi coraknya lebih kental fikih ya. Oke. Kemudian Ahmad Sanusi menulis sebagian tafsir Tamsyiatul Muslimin dengan menyertakan transliterasi tadi sudah ya. Ini adalah terobosan baru. Tapi ini ditentang oleh ulama pakauman, Mufti Johor Malaysia dan beberapa orang Indonesia termasuk gurunya di Cianjur. Nah, beliau juga punya argumen, punya pendapat. Nggak apa-apa sih, kan ini niatnya untuk membantu orang yang belum bisa. Yang belum bisa, dia punya semangat untuk mempelajari, ya belajar dari itu. Ya. Nah, ini alasannya. Maaf, ini saya tulis sesuai dengan aslinya. Ya. Aslinya menggunakan. Di buku Tamsyiatul Muslimin ini, beliau di awal menyampaikan pengakuannya untuk apa ya, beliau minta maaf kalau sekiranya nanti dijumpai bahasa-bahasa yang sebenarnya kurang tepat. Tapi luar biasa, beliau baru belajar bahasa Melayu, tapi beliau berusaha untuk membuat kitab tafsir dalam bahasa Melayu, gitu. Ya, Masya Allah. Tapi sudah ada iktiraf di awal, gitu ya, untuk bisa dimaklumi. Nah, alasan beliau bolehnya transliterasi ke bahasa Latin itu pertama karena orang terkadang bisa membaca bahasa Arab daripada tulisan yang bukan huruf Arab. Saya menemukan orang zaman sekarang pun ada, gitu ya. Jadi pernah saya memberikan undangan kepada seorang pimpinan majelis taklim, kemudian dia nggak mau, gitu. Ternyata dia nggak bisa baca, tapi Masya Allah dia mimpin pengajian ya di masjid gitu. Kita bacain aja undangannya. Oke. Jadi zaman dulu itu ya begitu. Orang boleh jadi tidak kenal tulisan Latin tapi dia lancar dalam membaca Al-Qur'an atau tulisan yang beraksara atau beraksara Arab. Nah, karena bahasa Arab seperti seumpama ditulis dengan bukan huruf Arab, bila dibaca tentu tetap bahasa Arab juga. Gitu ya. Jadi baca dengan tulisan Arab dengan baca yang transliterasi bunyinya itu sama aja meskipun tidak sempurna tentunya ya. Oke, karena tulisan bukan huruf Arab itu tidak menghilangkan ijaznya Quran. Ya pada saat itu ya ilmunya belum banyak berkembang mungkin ya. Sekarang tuh luar biasa tulisan-tulisan pun ternyata ada kajian tersendiri. Kemudian Quran yang tertulis dengan bukan huruf Arab itu hukumnya seumpama yang tertulis dengan huruf Arab. Ya. Kemudian Zarkasi yang mengharamkan menulis Quran dengan bukan huruf Arab itu telah dibantah oleh Ibnu Hajar. Ini panjang sekali ya, nggak dituliskan semuanya gitu ya. Tapi intinya beliau ketika punya pendapat selalu memberikan argumennya. Ya. Insya Allah bahkan budaya ini pada saat itu digambarkan kental sekali. Bahkan ada diskusi-diskusi terbuka gitu ya. Luar biasa ya. Oke, kemudian kitab Tafsir Tamsyiatul Muslimin sumbernya. Ini ngambil sumber dari Fakhrul Razi, At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Baitawi, dan Al-Bahrul Muhit kayak Ibnu Hayyan ya. Nah, kesimpulannya. Ini kesimpulannya ternyata Kiai Haji Ahmad Sanusi bukan saja pendiri PUI, tapi beliau adalah seorang ulama
mufasir, ahli fikih, ya, ahli bahasa, ahli tauhid, dan seterusnya. Karena beliau punya buku-buku yang luar biasa banyak. Kemudian beliau juga membina pesantren dan majelis taklim. Ya, tentu berdakwah lewat lisan dan tulisan tadi ya, banyak karya bukunya. Beliau juga pejuang kemerdekaan, anggota BPUPKI, pendiri PUI, pahlawan nasional, terakhir disebut sebagai dijuluki, diberikan gelar pahlawan nasional. Insya Allah kita bangga ya punya pendiri organisasi yang ternyata multi talent. Nah, ini dikaitkan dengan organisasi bahwa visi PUI adalah menjadi organisasi Islam, dan ini ada organisasi warisan kebaikan Ahmad Sanusi, ya. Jadi saya nggak bisa ngebayang sodakoh jariyahnya beliau itu, Masya Allah, udah menghafal Quran, anak-anaknya soleh solihah jadi ulama, karyanya banyak. Kemudian beliau juga menitipkan organisasi yang kita teruskan gitu ya. Luar biasa banget gitu ya, tabungannya kayak gimana. Nah, kita juga belajar dari sini bahwa amal itu bukan ya, amal yang cerdas itu amal yang bisa kita dapatkan meskipun kita sudah tidak ada. Ya, 3 itu ya. Waladun sholih, ya dola apa? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak soleh yang mendoakan orang tua. Kemudian visi wanita PUI adalah menjadi organisasi muslimah terdepan dalam meneguhkan ketahanan keluarga, mencerdaskan umat, dan membangun bangsa. Berharap dengan kajian tafsir ini kita ngeling ya dengan program-program PUI, terutama wanita PUI ya, yang tujuannya adalah meneguhkan ketahanan keluarga, mencerdaskan umat, dan membangun bangsa. Oke, dan ini doktrin yang senantiasa kita baca di acara-acara. Mudah-mudahan ini menjadi lekat ya dengan diri kita. Insya Allah kita di sini ada syahadat, ada ikrar, ada janji. Janjinya Masya Allah ada janji untuk jujur, benar, ya, ikhlas, yakin, dan berharap ridho Allah dan seterusnya. Ya, dan berazam untuk terus beramal, berjuang. Dan ini adalah langkah perjuangan kita, islahul aqidah, islahul ibadah, islahul tarbiyah, islahul ailah, islahul adah, islahul ummah, islahul iqtisad, dan islahul mujtama. Oke, wallahu a'lam bishawab. Dan kali itu yang bisa saya sampaikan. In uridu illa al-islah mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jujur saya sendiri merinding, apalagi dengan melihat tadi foto begitu banyaknya kitab-kitab karya Kiai Haji Ahmad Sanusi. Sebelum dilanjut ke sesi tanya jawab, Umi, sedikit tadi saya simak di slide ke-28 kalau nggak salah ya. Ada beberapa dari kesimpulan tuh bahwa beliau itu sebagai mufasir, kemudian pahlawan nasional, diantaranya menjadi anggota BPUPKI. Mungkin ada satu, Umi, ya, yang ketinggalan, itu beliau juga terkenal dengan hafiz Quran. Bahkan pesantrennya sampai sekarang itu mencetak hafizah Quran, Umi. Bahkan di makamnya juga ada space untuk kuburan di dekat sekitar beliau itu disiapkan kalau ada yang meninggal baik dari keluarga ataupun santrinya yang hafidz Quran itu bisa dimakamkan di dekat beliau gitu. Jadi karena terkenal dengan hafidz Quran sampai sekarang pesantrennya juga mencetak para hafidz-hafizah. Barangkali itu ditambahkan ya Umi ya di slide 28
bahwa Baik, beliau sebenarnya ada titik-titik di bawah itu artinya masih banyak lagi. Dan syarat ya, mufasir itu sudah otomatis sebagai hafiz. termasuk ya. Hafiz juga selain hafal menjaga mungkin ya Umi ya, menjaga Insya Allah. kesucian Al-Quran. Boleh ini napak tilas ke Gunung Puyuh. Beliau ke ini ya, ke Bu Hajah Nani Fauziah ya. Betul. Ke atas, nanti di atas itu beliau ada tersendiri ya. Iya, ada garis ya. Itu keluarga yang hafal Quran di situ. Iya betul. Ya Allah. Baik, terima kasih Umi. Jazakillah khairan kasiro. Paparannya luar biasa. Kesulitan yang dihadapi bisa menjadi ladang karya yang bisa dicipta dan tidak menjadi halangan untuk kita terus belajar dan berjihad fisabilillah. Saya secara pribadi setelah melihat dan mendengar paparan ini masih merasa sangat kurang sekali gitu ya untuk belajar agama. Dengan melihat begitu banyaknya kitab-kitab karya Kiai Ahmad Sanusi ini. Apakah rasa saya ini sama dengan rasa ibu-ibu semua? Mudah-mudahan para ibu-ibu mujahidah solehah wanita PU ini semakin semangat ya mengikuti kajian-kajian yang diselenggarakan baik oleh PUI maupun wanita PUI. Baik, selanjutnya ada space waktu 30 menit mungkin ya untuk tanya jawab. Ibu-ibu sekalian bisa raise hand atau langsung menyampaikan pertanyaannya. Mangga. Oh ini Umi di chat ada izin boleh ditayangkan lagi katanya slide kedua terakhir. Slide kedua terakhir. Dari Ibu siapa ya? Dari Bu Mami, Bu Lela. Iya, mangga bisa disampaikan langsung. Ibu Mami, mangga. Oh ini ya, konsep-konsep 8 perbaikan. Ibu Mami, sudah cukup? Ada pertanyaan lagi barangkali? Ya, ini bisa bisa dilihat juga ya, dicari di Google, insya Allah ketemu. Islah Tamaniyah itu 8 langkah perjuangan kita. Yang pertama perbaikan akidah. Ya, akidah itu kan ibarat akar ya dari bangunan, pondasi bangunan atau akar dari tumbuhan. Kalau pengen tumbuhannya bagus, subur, berbuah, berarti kita harus kuatkan akidahnya. Ya, sama bangunan juga. Ya, bagaimana kita ingin bangunan itu kuat, menjulang, kokoh, gitu ya. Berarti pondasinya harus dikuatkan. Itu. Jadi hilangkan noda-noda syirik. Baik, ada doanya ini ya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya. Kita minta perlindungan kepada Allah dari dosa syirik baik yang kita ketahui atau tidak kita ketahui atau tidak kita sadari. Ya, ini akidah berusaha untuk menghilangkan adat-adat yang bertentangan, itu juga ada yang masih mengandung syirik gitu ya, hati-hati. Dan Masya Allah dulu ketika gubernur kita dari PUI itu mencoba untuk sedikit-sedikit menghilangkan khurafat
apa yang di Labuan Ratu itu apa pesugihan apa namanya yang ngelempar kepala kerbau itu. Tuatan, Nah, itulah namanya saya. melarung. Beliau mencoba untuk mengubah sedikit demi sedikit. Pestanya masih ada, tapi diubah dengan membebaskan penyu, ya. Nah, itulah dakwah di masyarakat itu nggak bisa saklek hitam putih. Kalau bicara kepada diri sendiri, kita bicara pakai akal. Ya harus begini ya kita siap gitu. Tapi ketika kita bicara kepada orang lain, kita lihat dulu orang lainnya bagaimana, tahapnya di mana, pelan-pelan gitu ya. Dulu juga para dai di Indonesia itu Masya Allah gitu. Sangat bijaksana dalam berkomunikasi. Sehingga Islam di Indonesia itu dengan cara damai gitu kan ya. Kemudian islahul ibadah. Nah, insya Allah nanti kita juga ada kajian fikih itu khusus untuk memperbaiki benar nggak sih ibadah kita, gitu ya. Ibadah dan akidah dan ibadah ini sesuatu yang cenderung, terutama akidah tetap ya. Ada hal-hal yang tidak berubah, cenderung tetap ini ya. Kemudian islahut tarbiyah, ya, perbaikan pendidikan. Ya, pendidikan di mana? Ya, kita sebagai perempuan mulai dari rumah. Kita juga punya lembaga pendidikan, PUI kaya sekali dari mulai PAUD hingga perguruan tinggi. Nah, ini terus dibenahi, Masya Allah, Alhamdulillah, banyak sekali kemajuannya, ya. Kemudian islahul ailah, ini perbaikan keluarga. Ini dan tema kita wanita itu ya keluarga. Ya. Kemudian islahul adah, tadi perbaikan tradisi adat ya yang bertentangan kita tepis, hilangkan gitu ya. Kemudian islahul ummah, ini lebih ke membebas. Kalau di syarah intisab itu lebih kita tidak kena sekat geografis ya, di mana ada Muslim di situ. Ya, perbaikan umat itu dimanapun gitu ya, dakwah kemanapun. Ya, islahul istiqsad itu ekonomi dan islahul mujtama ya masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebenarnya pembahasan ini secara global seperti itu ya, 8 perbaikan. Oke, kalau di ini sih ini perbaikan individu, ini perbaikan muamalah, ini kaitannya dengan muamalah. Ya, oke, wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Umi. Ini sudah ada Ibu Pajar Baiti dari DPD Wanita PUI Majalengka. Mangga. Masih di mute, dibuka. Iya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakillah Umi dengan materinya sangat bagus sekali. Yang ingin saya tanyakan bagaimana sharingnya ya, bagaimana triknya gitu ya supaya kita mau terus menambah pengetahuan kita, kemudian bisa menuliskannya dan juga bisa menyampaikannya gitu secara istiqomah. Kadang-kadang apalagi dengan kesibukan saya, emak-emak kan suka sibuk ke sana ke sini, ternyata akhirnya apa yang dipelajari tak sempat tertuliskan, bahkan mungkin tak sempat tersampaikan gitu ya. Jadi ingin minta triknya dari Umi gimana supaya saya bisa istiqomah untuk terus belajar gitu ya. Kemudian bahkan sampai bisa menyampaikannya kepada yang lain untuk perbaikan semuanya. Demikian itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata siapa Ibu Pajar tem emak-emak meni sepertos nembe 25 tahun. Oke. Mangga langsung Umi. Ini mah tawadu Bu Fajar mah. Beliau itu ketua PD, masih kan ketua PD Majalengka, Masya Allah. Iya, kalau tips itu apa ya? Bu Fajar kan ngajar ya, guru ya.
eh kalau nulis itu sebenarnya tidak mesti banyak-banyak, Bu. Sehari sedikit aja. Atau kadang-kadang kalau tips ya, kalau tips saya tuh ketika ada ide, simpen aja di HP, di note HP. Itu ada ide tuh. Atau ketika kita baca Quran, kalau kontennya tentang Quran nih, kita baca Quran, kadang-kadang suka ada ilham, tulis dulu di situ. Apalagi kalau kita baca tafsirnya misalkan, jadi memang nulis itu nggak bisa dipisah dengan membaca, gitu ya. Kalau tidak didukung dengan membaca, ya paling nulis apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar. Dan kontennya itu ya sesuai dengan yang dia dapatkan dari lingkungannya. Gitu. Makanya biar tulisan kita berbobot, berarti harus diisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Gitu. Seperti kulkas. Kulkas itu kalau diisi dengan buah-buahan, ya makanan yang bergizi, gitu kan? Pasti keluarnya tuh nanti kita nyomot mau ngambil masak tuh ya dari situ yang bagus-bagus kan gitu. Gitu. Jadi ada orang bilang gimana? Orang itu ada orang luar biasa, ada orang biasa, ada orang yang apa ya? Nggak bagus lah, saya nyebutnya apa ya? Kalau orang yang nggak bagus itu orang yang dia konsumsi, ya konsumsi lewat mata, lewat telinga itu yang nggak bagus-bagus. Akhirnya dia mengucapkan atau menulis itu ya kata-kata yang tidak punya nilai. Makanya di surat Al-Mu'minun ayat qad aflahal mu'minun alladzina fi alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang beruntunglah orang-orang yang beriman. Di antaranya itu adalah orang yang menghindari hal-hal yang tidak ada manfaatnya, gitu ya. Nah, orang yang paling rendah ini adalah orang-orang yang mengkonsumsi sesuatu yang buruk, ya, maka keluarnya pun akan keluar kata-kata kasar, tulisan yang tidak senonoh, mudah jadi sumbu pendek, mudah jadi FOMO. FOMO itu gampang ke bawah arus. Nah, yaitu orang yang di bawah. Orang biasa dia akan menceritakan dirinya sendiri. Sebatas itu apa yang dia lihat. Orang biasa gitu. Dia curhat, dia bicara tentang dirinya sendiri. Tapi kalau orang luar biasa, maka yang akan dia sampaikan adalah gagasan. Ya. Apa yang akan visi misi yang dia bicarakan. Kenapa? Kok dia bisa seperti itu? Karena konsumsinya bagus gitu, bacaannya bagus, yang dia lihat bagus, yang dia baca bagus, yang dia dengarkan juga bagus. Nah, jadi kalau ditanya apa tipsnya, berarti konsumsi kita harus yang baik gitu. Bacaan kita harus yang bagus, kita dengerin dari orang-orang yang bagus, yang terpercaya, gitu ya. Sehingga kita keluar pun nanti akan ada Ibu Fajar kan ini ya, apa guru. Biasanya semakin banyak membaca, itu langsung murudul tuh, biasanya gitu tuh ya. Dan nilainya itu, bobotnya itu akan lebih apa ya, kena lah ke anak-anak itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekedar ya sedikit aja dari sekian banyak ilmunya Bu Fajar. Oke, ada lagi? Iya, sambil menunggu yang mau bertanya, hadir di sini Al-Mukarramah, Ibu Bunda Hajah Iro, Bunda Hajah Munifah. Masya Allah. Nanti dari Bunda Hajah Iro, barangkali minta respon positif dari kajian tafsir ini, mangga Bunda Iro. Mangga. Iya, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Waalaikumsalam iya. warahmatullahi wabarakatuh. Full tadi aya
Incu gitu kan pada hadir gitu. Saya pikir langkah luar biasa mulai ada majlisul ilmi gitu. Mugia istiqomah gitu nanti Amin. ya berbagai materi gitu ya, mudah-mudahan insya Allah manfaatnya dirasakan luar biasa via Amin. Zoom. Barakallah. Amin ya Allah ya Rabbal Lanjutkan. Alamin. Iya, Teh Lela Damang. Alhamdulillah Bunda. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Bunda. Amin, amin. Sami-sami. Iya. Oke, terima kasih ini Sehat-sehat. Mohon mangga. ini support yang sangat luar biasa ya dari Bunda, doa yang mudah-mudahan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Untuk keberkahan program kita. Selanjutnya ada Bunda Munifah. Oh ini ya. Bunda ada dari Kabupaten mana? Mangga yang Raisen. Silakan ini teka baca dari mana ya? PD Wanita Kabupaten. Kabupaten mana? Silakan. Tasik kayaknya. Ah iya, mangga. Silakan. Masih di mute Ibu, dibuka itunya, audionya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami Abi Ina Amanah dari Kabupaten Tasikmalaya. Iya. Mau bertanya sama Umi ini tentang mengenai istri beliaunya, istri Kiai Haji Ahmad Sanusi, bagaimana kiprah istri beliau dalam mensupport suamina gitu. Jadi supaya kita bisa mengambil ibrah dari istri beliau dalam mensupport suami-suami kita dalam dakwah. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ceritanya yang mana ya? Alhamdulillah saya berkesempatan ketemu dengan Bu Hajah Nani Fauziah. Beliau ada cerita tentang, beliau itu cucu dari Kiai Haji Ahmad Sanusi. Jadi ada cerita tentang istri beliau yang dulu ketika awal belajar, saya sempat kaget juga Bu. Kagetnya ternyata istrinya banyak gitu. Tapi tentu saja maksimal 4 ketika dalam waktu yang sama gitu ya. Bu apa? Yang diceritakan ada beberapa cerita sih ya. Salah satunya istri yang Ibu Maryam. Ya, Ibu Maryam ketika menjelang wafatnya, tadi kiprahnya ya, sebentar. Sebentar, ada beberapa kisah, cari pilihin yang mana ya. Tapi yang di otak aja dulu ya, di kepala nih ya. Ketika wafatnya itu, ini berdasarkan cerita di sana ya, saya dapat cerita dari Pak Munandi Saleh ya. Keluar dari masjid, jadi posisi masjid, ini masjid, terus keluar dari masjid itu, sebelahnya ada rumah gitu ya. Nah dari masjid habis ngajar malam-malam itu, Kiai Sanusi itu ngelihat ke langit, ada sesuatu yang aneh. Terus beliau bilang ke santrinya, menunjuk sesuatu, terus saya kurang jelas yang ditunjuk itu apa, bintang atau apa, saya lupa lagi. Tapi bilang sepertinya ini nanti akan ada yang dipanggil oleh Allah, intinya gitulah. Kemudian dia masuk ke rumahnya, ketemu dengan Ibu Maryam. Ya, seingat saya beliau istri yang terakhir. Ya, ke Ibu Maryam itu beliau minta habis bersih-bersih, beliau minta habis wudhu, kemudian minta tidur di pangkuan istrinya, tapi dialasin kain yang paling bagus. Jadi tangannya itu dilapis, dia nggak mau sentuhan. Dia nggak mau sentuhan sama suaminya. Ini menguatkan ini ya
mengambil pendapat yang membatalkan antara suami istri. Kan PUI mah tidak terlalu kental ke situnya ya. Nah, Kiai Sanusi itu lebih cenderung pada pendapat bahwa suami istri itu batal kalau sholat, kalau ta'antal teh. Jadi dia tidur di pangkuan istrinya dengan dialasin kain yang terbaik gitu. Tapi sambil ngajak zikir. Saya lupa tuh zikirnya apa, entah istighfar atau subhanallah, saya lupa. Kita punya zikir lah. Sampai istrinya itu merasa berat, itu terus pas dilihat ternyata udah nggak ada gitu. Itu yang ingat. Kemudian ketika masa hidupnya Bu Nani Fauzia itu menceritakan bahwa keluarganya itu harus siap dengan pengorbanan Kiai Ahmad Sanusi. Gitu. Baik itu materi, baik itu waktunya, tapi yang luar biasanya Kiai Ahmad Sanusi mendidik anak-anaknya sendiri. Ya. Istri yang pertama itu divorce, ya. Nah, punya putra ada beberapa, 6 saya lupa ya, terjemah putranya tuh ya. Itu anaknya dipegang oleh Kiai Ahmad Sanusi, gitu. Terus dididik, ditempa, ya zaman dulu lah gitunya, sampai menjadi para penghafal Quran juga. Kemudian mereka disuruh ngajar di pesantren Gunung Puyuh. Gitu. Tapi intinya secara global keluarga-keluarga Ahmad Sanusi itu keluarganya dipush untuk perjuangan dakwahnya seperti itu. Ya. Harus siap mengorbankan hartanya, mendahulukan orang lain, tapi perhatian terhadap pendidikannya luar biasa. Dan Masya Allah, putra-putranya kan jadi ini ya, jadi orang. Saya lupa ya, ada di buku, saya nggak disimpan di sini. Jadi anak-anaknya itu jadi ulama-ulama gitu, ya, jadi ulama-ulama. Ada yang UIN Bandung ya Bu ya, saya lupa rektor mantan almarhum, banyak yang sudah meninggal. UIN Bandung, kemudian yang pendiri itu juga IIKI juga gitu ya, itu keluarganya. Intinya banyak keluarga atau keturunannya itu menjadi ulama-ulama. Itu sih kesannya. Ya, orang hebat itu pasti di belakangnya ada wanita-wanita yang hebat tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Umi. Ada di kolom chat dari Ibu Ani Fatiani. Sepertinya kita perlu mensosialisasikan Misbahul Falah ke setiap majelis taklim. Ini mungkin salah satu kitab beliau ya. Isinya Misbahul Falah itu yang doa-doa itu, dan kebetulan saya juga ada. Misbahul Falah, dan sekilas info barangkali Umi ya. Kalau saya udah saya rutinkan dibaca setiap hari Selasa, pengajian rutin mingguan Ba'da asar. Ini ada 34 halaman, jadi cuma 2 halaman dibaca sebelum kajian. Seperti itu, Umi Ani. Mangga, Umi. Tanggapan dari Umi Ani Fatmayani. Iya, bagus Bu. Monggo silahkan bidang dakwah mensosialisasikan rutinitas yang kebaikan-kebaikan, mudah-mudahan jadi sedekah jariah almarhum ya. Dan itu diambil dari ayat-ayat juga. Seingat saya ada tashih juga dari DPP terkait zikir-zikir ini. Ya, nanti coba saya cari lagi ininya yang dari DPP ya. Nggak tahu udah dicetak atau belum ya, yang sudah ditasih oleh DPP PUI seperti itu. Tapi ya sementara ya pakai aja yang itu, insya Allah
Kalau nggak salah kemarin ketika Mukernas itu Bu Ika sudah pesan ke Bu Nani, kalau nggak salah ya, saya lupa lagi. Alhamdulillah, silahkan Bu Isbudi ditindaklanjuti, ya, disarankan kepada Majelis Taklim untuk membiasakan dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Kiai Ahmad Sanusi. Betul. Kreativitas kita luar biasa ya. Dari Tegal juga intisabnya jadi salawatan ya. Cirebon ya. Cirebon ya. Cirebon. Allahu ghaya. Gimana? Ghayatuna. Ghayatuna. Fani ya, Bu Fani. Hajah Ida. Oh iya, baca itu juga mana? Bu Hajah Ida Farida. Kreativitas. Enggak. Iya, Sudah tadi kali. terlihat ada Ibu Munifah, Bunda Munifah, barangkali mau menanggapi kajian ini. Mangga meminta supportnya buat kita bidang dakwah. Bunda Munifah. Assalamualaikum Bunda Munifah, ada sambil menunggu yang mau bertanya juga ini. Rindu pengen dengar suara Bunda Munifah. Masih ada nih. Mungkin Masih sedang ke ada. belakang. Ya mungkin untuk tambahan juga barangkali Bunda Umi untuk buku Misbahul Falah, saya melihat Bunda Neni Fauzia itu membuat Neng, punten. iya, itu ada ya Misbahul Falah itu udah banyak dicetak gitu untuk, jadi kalau bisa mah ya kalau ingin mensosialisasikan sekaligus menyebarkan kitabnya, barangkali kita harus izin dulu ya ke Bunda Neni karena beliau juga menyediakan banyak sekali gitu. Dan alhamdulillah dengan saya ikut mensosialisasikan di Bandung Raya itu sudah hampir 100 eksemplar terjual. Ada 3 bukunya. Ada 3 buku yang dia jual. Kemudian semuanya isinya doa dan sholawat. Di Garut juga beliau mensosialisasikan langsungnya kitab ini. Misbahul Falah ini. Baik Bunda, mangga Bunda Munifah, barangkali ada tanggapan. Maaf okem ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini adalah suatu langkah yang bagus ya. Ada kajian-kajian seperti ini, mudah-mudahan konsisten dan Amin. pengikutnya makin banyak. Ini baru sedikit ya, buat 35 orang, mudah-mudahan ke depannya lebih banyak lagi. Intinya mungkin jangan terlalu dekat itunya sharing flyernya, jadi agak agak lebih awal gitu. Ini kan saya juga baru tadi ya dapat terima flyernya teh. Gitu mungkin ini karena banyak jamaah kita yang belum baca flyer mungkin atau lupa, mungkin mesti diingatkan lagi. Intinya kita istiqomah dan konsisten, insya Allah kita akan mendapat segala keberkahan dari apa yang kita ikuti hari ini dengan membuka sejarah Kiai Haji Ahmad Sanusi, karya-karyanya, bahwa ternyata di penjara di balik jeruji itu malah banyak menghasilkan karya gitu ya. Mungkin itu saja, kedepannya mungkin Kiai Abdul Halim bisa juga begitu kedepannya. Ya. Mangga itu saja, terus istiqomah dan tetap semangat, insya Allah ini. Di mute. Bunda Munifah ke mute suaranya. Oh, ke mute lagi. Ya begitu aja ya Neng ya. Semangat, istiqomah, konsisten. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Masih ada yang mau bertanya?
sudah mungkin Bu Lela diingat Oh ya, saja oke. barangkali nanti Ya, karena kalau dari Rondon Ibu Kabid dakwah ini kan sampai 2135, 2145, tapi nggak apa-apa. Ini alhamdulillah di waktu yang sangat efektif ya, seluruh rangkaian acara sudah hampir mendekati ikhtitam ya. Baik, sebelum kajian ini, sudah selesai ya Bunda ya? Umi udah selesai ya? Mudah-mudahan apa yang telah Umi paparkan ini bisa menjadi awal bagi kita untuk tambah semangat lagi berjuang, berjihad di dalam wadah organisasi wanita PUI ini. sedikit Maka, Bu Lela, ya, sebentar boleh? mangga. Khawatir nanti lupa atau telat karena rupanya pengurus ini super sibuk. Jadi kita mengingatkan saja pekan kedua ya Bu Is ya. Pekan kedua di setiap bulannya itu kajian tafsir. Pekan keempat itu fikih. Jadi itu diupayakan sudah jadi, dan harinya sama ya, jamnya ya, Jumat malam. Jadi itu menjadi satu setelan aja seperti kelas. Nah, kalaupun misalkan nanti lupa, oh iya ini pekan kesekian, insya Allah seperti ini. Seperti itu biar kalaupun telat-telat, kecuali kalau ada perubahan ya. Ya, itu aja. Ya, mudah-mudahan di kajian pekan depannya berarti sebulan 2 kali ya kita kajian. Mudah-mudahan lebih tersosialisasi lagi, lebih banyak lagi yang mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan ya, dan lebih semangat lagi. Baik, untuk melengkapi keberkahan kajian ini, mari kita sama-sama tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustazah Deda Rufaidah. Mangga Ustazah Deda untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Amin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir Iya rahim. kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun, terima kasih jazakillah khairan kasiran Ustazah Deda Rufaidah atas doa-doa yang telah dipanjatkan. Mudah-mudahan Allah ijabah bagi kita semua. Amin. Masih Penutupan bertahan 38 peserta lagi dan mudah-mudahan
ini kita diberi istiqomah ya dari 38 nanti menjadi 380 menjadi semua seluruh Indonesia. Amin. Diabadikan, dipoto. Mohon maaf. Boleh, mangga. Siapa yang memfoto? Ibu Yayah kemana? Ibu Yayah ada? Boleh? Sebelum difoto mungkin ya, Ada pengumuman. kan ya ya kita masih dalam rangka selalu memberikan support ya kepada saudara-saudara kita di Palestina. Begitu. Jadi mungkin melalui forum ini juga, melalui kegiatan kajian-kajian ini, kita juga sama-sama memberikan ya infak terbaik kita kepada saudara kita di Palestina dengan menyalurkan donasi. Di flyer ada ya, BSI itu. BSI Wanita Persatuan Umat Islam, mungkin nanti tinggal ditulis tujuannya apa begitu. Dan satu lagi mungkin saya juga titip minimal mohon doanya karena di Bogor ini kemarin itu ada kejadian atau ada musibah ya, ketika sekarang ini lagi banyak melakukan atau sedang menjalankan peringatan Maulid. Itu ada satu tempat orang itu berkumpul di daerah Ciamas, majelis taklim itu roboh, dan sampai saat ini yang sudah wafat itu 5 orang, kemudian 170 orang yang masih menjalankan perawatan. Jadi mohon doanya juga, mungkin juga akan menyampaikan infak terbaik ya. Kami akan menerima. Ya, sampai saat ini masih berada di beberapa rumah sakit di sekitar Bogor. Itu saja, yang mudah-mudahan salah satunya juga majelis taklim kami yang ada di Bogor ya, itu juga ada yang terdampak juga. Demikian pengumuman dari bidang dakwah. Ya, untuk selanjutnya, mangga mau foto bersama. Jazakallahu khairan atas semua perhatian, atas semua kerjasama yang baik ya untuk kegiatan perdana ini. Ya, sekali lagi seperti tadi disampaikan oleh Bunda Iroh maupun Bunda Munifah dan semuanya. Mudah-mudahan acara ini tidak hanya berlangsung ya istilahnya sekali saja atau beberapa kali, tapi seterusnya sampai paling tidak selesai masa amanah ya dari DPP Wanita PUI pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isbudi. Iya. Berakhirlah sudah rangkaian kegiatan kajian tafsir bulanan Wanita PUI ini. Sekali lagi ini mudah-mudahan menjadi ladang pahala, ladang ibadah bagi kita semua, dan mudah-mudahan sangat berharap dan ini dicatat oleh kita semua menjadi agenda wajib barangkali ya bagi kita untuk mengikuti 2 kajian ya, 2 kajian di setiap bulannya. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran, kemudahan dalam mengikutinya tanpa kendala seperti apapun. Terima kasih atas segala perhatian. Oh iya, lupa tadi saya dari Lampung nggak disapa ya, Bunda Kiki dari Lampung. Terasa di sini kehadirannya Bunda Kiki walaupun off cam. Ya, terima kasih atas kehadiran semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari saya sebagai pengatur acara dari segala kesalahan maupun kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.